Pemerintah Indonesia mengapresiasi kepada pemerintah Arab Saudi soal penerapan layanan fast track atau Meka Route yang dinilai mampu mempercepat proses keimigrasian jemaah haji Indonesia setibanya di Tanah Suci. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jihan Novita di Madinah, Arab Saudi. Jihan, tahun ini ada layanan fast track bisa dirasakan sejumlah jemaah. Seperti apa penerapannya, Jihan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Arab Saudi, Renata dan juga saudara. Terkait dengan layanan fast track ini, tahun ini pemerintah telah memberikan layanan Mekah Road atau fast track ini kepada 4 bandara Indonesia, yaitu untuk embarkasi Jakarta, embarkasi Makassar, Solo, dan juga Surabaya. Di mana dengan layanan ini, jemaah haji Indonesia ini bisa lebih cepat atau mempersingkat waktu untuk proses keimigrasian, di mana segala proses administrasi keimigrasian ini telah diselesaikan di tanah air, sehingga saat tiba mereka di Tanah Suci, baik melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah, nanti mereka langsung didorong untuk menuju ke akomodasi atau bus-bus yang akan mengangkut mereka ke hotel tempat mereka menginap tanpa perlu mengantri panjang untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan administrasi keimigrasian seperti pengecekan paspor, visa, dan lain-lainnya. Jadi ini waktunya nanti sangat ringkas, dan ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada jemaah haji Indonesia di musim haji tahun ini. Terkait dengan pelayanan untuk jemaah haji Indonesia di Tanah Suci di tahun ini, pemerintah juga meningkatkan porsi untuk makanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, di mana porsinya ini juga disesuaikan dengan untuk bisa menjaga asupan konsumsi untuk jemaah haji agar tetap sehat, tetap bugar selama menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan berbincang langsung dengan Kepala Seksi dari Konsumsi Daerah Kerja Madinah, Bapak Beni Darmawan. Assalamualaikum, Pak Beni. Pak Beni, boleh dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV, ini seperti apa, Pak, peningkatan porsi makanan terhadap jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk tahun ini gramasi atau porsi makanan untuk jemaah haji Indonesia, khususnya untuk karbohidrat, memang dinaikkan ya dari tahun lalu 150 gram menjadi 170 gram. Memang ini berdasarkan hasil konsultasi kita dengan ahli gizi dari Kementerian Kesehatan. Mungkin ini salah satunya alasannya mungkin karena ibadah haji ini kan ibadah fisik ya. Jadi mungkin jemaah butuh tenaga yang banyak. Jadi mungkin perlu ditunjang juga dengan makanan. Selain dengan meningkatkan porsi makanan, pemerintah juga memastikan mutu dan juga kualitas dari makanan yang dikonsumsi oleh jemaah haji. Ini bagaimana pengecekannya, Pak? Iya, betul. Untuk tahun ini memang untuk pengawasan makanan kita lakukan secara berlapis ya. Jadi makanan itu sebelum kita distribusikan ada kita cek sampelnya. Pertama di dapurnya di tempat pengolahan makanan kita cek terlebih sebelum didistribusikan ke jemaah. Kita dibantu oleh teman-teman dari Poltekpar NAHI Bandung. Kemudian juga sampel itu juga dicek di kantor daerah kerja Madinah, kita di kantor Dakrab dicek juga sama teman-teman. Kemudian juga ke KKHI atau kantor kesehatan haji, dan selanjutnya dicek juga di hotel-hotel tempat jemaah berada, karena kita juga di situ menempatkan petugas konsumsi. Jadi memang berlapis gitu untuk benar-benar memastikan mutu dan juga kualitas makanan yang dikonsumsi jemaah haji ini benar-benar aman dan layak untuk dikonsumsi. Ini juga ada proses distribusinya juga tahun ini dilakukan secara digital ya, Pak Beni ya. Ini bagaimana, Pak? Jadi untuk tahun ini kita juga memberlakukan namanya patuh digital. Jadi kalau tahun lalu kan masih menggunakan manual ya pencatatannya. Jadi tahun ini kita menggunakan patuh digital untuk pertama kali. Jadi ketika jemaah tiba, berapa jumlahnya, kita langsung catat order melalui patuh digital, dikirim ke dapur berapa jumlah yang diminta, kemudian diterima oleh petugas kita di sektor atau di hotel-hotel. Jadi insya Allah untuk tahun ini distribusi tidak akan lagi kekurangan lah, karena kita sudah mencatat dari awal jumlahnya. Walaupun memang nantinya ada perubahan, misalnya kebutuhan khusus untuk lansia, menunya seperti apa, itu nanti juga akan disesuaikan ya, Pak ya? Betul, termasuk untuk lansia, misalkan ada request untuk makanan lansia berupa bubur juga
itu bisa melalui faturah digital. Jadi lebih cepat lah untuk Yang terpenting adalah makanan sampai di jemaah ini tepat waktu, tapi juga ada imbauan untuk jemaah untuk memakan dan mengonsumsinya secara segera ya Pak ya, tidak menunda. Betul. Jadi untuk konsumsi ada batas waktu layak konsumsinya. Di box juga kita sudah cantumkan batas waktu untuk dimakan. Misalkan makan pagi, jangan dikonsumsi lewat jam 9 pagi. Kemudian makan siang jangan lewat jam 4 sore. Dan makan malam jangan lewat jam 9 malam. Jadi jemaah bisa membacanya di tutup box itu ya. Jadi agar walaupun memang sudah dipersiapkan sematang-matangnya sebaik mungkin gitu ya untuk konsumsi jemaah haji Indonesia, ini juga perlu kerjasama yang baik dari jemaah haji Indonesia untuk bisa sama-sama menjaga kualitas dari makanan yang dikonsumsi seperti itu ya, Betul. untuk langsung dikonsumsi. Terima kasih Ya. Kepala Seksi Konsumsi Daerah Kerja Madinah 2026 Pak Beni Darmawan. Terima kasih Terima Pak kasih. atas informasinya. Dan saudara, memang jemaah haji Indonesia di Tanah Suci khususnya di Madinah ini akan mendapat makanan sebanyak 27 kali selama 9 hari, di mana setiap harinya jemaah haji Indonesia akan mendapatkan makanan 3 kali sehari. Sementara untuk hingga saat ini di hari ketiga kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, setidaknya sudah ada 35 kloter jemaah haji yang tiba di Tanah Suci, dan dengan jumlahnya diperkirakan lebih dari 12.000 jemaah yang tiba. Sekian yang bisa saya laporkan terlebih dahulu dari Madinah, Arab Saudi. Kembali ke studio, Renata. Baik, terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Jihan Novita langsung dari Madinah, Arab Saudi. Sehat selalu.